Kapan kemudian seseorang itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Berdasarkan ayat 1 sampai 3 ini, manusia akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jalla itu karena 3 perkara. Artinya kalau kita ingin disebut-sebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terus memuji kita di hadapan para malaikat di langit sana, maka harus memiliki 3 perkara. Pertama, manusia itu harus memiliki ruh biar dia hidup. Yang kedua, diberikan taufik untuk melakukan amal saleh, diberikan hidayah. Makanya inna hadainahu sabila, diberikan hidayah untuk melakukan amal saleh. Dan yang ketiga, dia senantiasa terus menyebut Allah Subhanahu wa taala alias berzikir. Karena siapapun yang mengingat Allah, pasti Allah akan mengingat dia. Dan siapapun yang tidak pernah mengingat Allah, pasti Allah akan meninggalkan dia. Nasullaha fanasiyahum. Siapapun yang melupakan Allah, Allah akan meninggalkan dia. Maka kalau seandainya 3 perkara ini ada pada badan kita, kita diberikan ruh, akhirnya kita hidup. Kemudian kita diberikan taufik, banyak melakukan amal saleh, baik yang wajib atau yang mustahab. Kemudian kita tidak lepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fadkuruni adzkurkum. Sebut-sebut namaku, kata Allah, maka kalian akan kusebut nama kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masuk pada surat baru, suratul insan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suratul insan ini asbab nuzulnya adalah ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia memiliki kulit yang sangat-sangat hitam sekali. Kemudian Arab Badui yang sangat hitam ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalau kami masuk ke dalam surga ya Rasulullah, maka kulit kami putih seperti kulit Anda dan tidak ada perbedaan? Kemudian dia pun mulai bertanya dengan pertanyaan yang banyak. Apakah kalau kami masuk surga kami akan diberi rumah, dan begitu seterusnya. Maka Nabi SAW terdiam sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menurunkan surat ini, suratul insan. Karena dalam surat ini nanti dijelaskan tentang bagaimana keindahan surga, bagaimana kenikmatan surga, nanti dijelaskan di pertengahan surat. Maka ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, tiba-tiba kemudian Arab Badui yang bertanya ini langsung meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, dia meninggal dikarenakan kaget karena kerinduannya untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah, dia meninggal
karena rindu ingin masuk surga. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerinduan mereka kepada surga luar biasa. Makanya Anas ibn Nadhr radhiyallahu an, dalam perang Uhud ketika banyak para sahabat yang tunggang langgang lari gara-gara mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh, dia datang memberikan semangat kepada para sahabat untuk kembali melawan musuh, dan berhasil. Dan dia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku sudah mencium bau surga di balik bukit Uhud ini. Maka dia berperang habis-habisan. Kemudian Anas ibn Nadhr radhiyallahu an pun mati syahid di perang Uhud ini. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerinduan mereka ke dalam surga ini sehingga mereka ingin cepat-cepat mati, tentunya dengan kematian yang benar, mati syahid. Maka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini masih umurnya 10 tahun, belum balik. Tapi dia suka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama di malam hari. Sampai kalau dia tidur pun tidak mau jauh dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut Rasul bangun di tengah malam, butuh kepada air, menyediakan sandal dan yang semacamnya. Maka karena kebaikannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan balasan yang setimpal. Karena Rasul itu memiliki akhlak wafa. Kalau ada seseorang berbuat baik kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalas dengan balasan yang jauh lebih baik dibandingkan kebaikan orang kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an ini, ya Rabi'ah, sesungguhnya engkau sudah banyak membantuku. Kira-kira kalau seandainya aku hendak memberikan sesuatu kepadamu, engkau menginginkan apa? Maka Rabi'ah kemudian terdiam sejenak. Tiba-tiba dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, aku tidak ingin apapun kecuali aku hanya ingin terus melayani kamu sampai surga. Padahal anak 10 tahun itu. Tapi dia mengatakan, saya tidak hendak apa-apa, saya ingin terus menjadi pembantumu sampai menuju surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sa'ad ibn Rabi', salah satu sahabat yang gugur di perang Uhud, sebelum dia meninggal, dia meminta kepada Zaid ibn Thabit untuk menyampaikan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia saat kematiannya atau saat meregang wafat sebelum kematiannya, dia mengatakan kepada Zaid, sampaikan kepada Rasul, sesungguhnya aku sudah mencium bau surga. Kemudian dia meninggal. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerinduan mereka ke dalam surga itu luar biasa. Bahkan Handalah, seorang sahabat yang dikenal dengan Ghasilul Malaika, sahabat yang dibesarkan para malaikat, Handalah ma'ruf, orang yang takut kalau seandainya dia menjadi munafik. Karena kalau seandainya dia hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan tentang surga dan neraka seolah-olah keduanya berada di kedua pelupuk matanya. Tapi kalau sudah keluar dari majlis Rasul, seolah-olah surga dan neraka pun terlupakannya. Dia takut kalau yang seperti ini adalah sifat nifak. Maka dia konsultasi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar juga tidak memberikan jawaban. Dia justru mengatakan, apa yang kau rasakan wahai Handalah juga ku rasakan. Bagaimana kalau kita berangkat menuju Nabi dan menanyakannya?
Maka keduanya menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Tidak ya Handalah, akan tetapi ya Handalah sa'atan sa'ah. Meski demikian, maka luangkanlah waktumu untuk terus belajar. Boleh kau sibuk dengan pekerjaan dunia, tapi luangkan juga untuk pekerjaan akhirat." Saat Handalah kemudian baru saja menikah, kemudian berhubungan dengan istri tercintanya, tiba-tiba ada genderang perang. Dan utusan diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Ya khailallahi irkabu." Wahai kuda-kuda Allah, bersiaplah untuk perang. Handalah lupa kalau dia sedang junub. Dia tidak sempat mandi. Kemudian dia langsung mengambil baju zirahnya dan bergabung dengan pasukan. Kemudian dia meninggal dunia dalam posisi dia sedang junub karena rindu kepada sorga sampai lupa mandi. Akhirnya saat dia mati syahid, turun para malaikat rebutan jasad Handalah ingin memandikannya. Makanya Handalah disebut ghasilul malaika, sahabat yang dimandi besarkan para malaikat. Bahkan Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu an, Ukasha ibn Mihsan ma'ruf, salah satu sahabat yang gugur di perang Uhud juga. Walaupun jelas-jelas Ukasha ibn Mihsan ini mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tergolong 70 sahabat yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dari umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian Ukasha ibn Mihsan mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk mereka." Maka Nabi SAW mengatakan, "Anta minhum." Ya Ukasha, engkau termasuk mereka. Masuk dalam jajaran 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Walaupun sudah jelas-jelas mendapatkan jaminan dari Nabi SAW, dia masuk dalam 70.000 sahabat yang masuk surga tanpa hisab dan azab, tapi dia tetap mencari kematian yang kalau dia mati masuk surga tanpa hisab. Dia masuk dalam perang Uhud dan dia satu di antara 70 syuhada Uhud. Dari sini menunjukkan bahwa bagaimana kerinduan Ukasha ibn Mihsan ini. Dia sudah tahu dari Nabi bahwa dia akan tergolong 70.000. Makanya dia ingin mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan bukan kenapa? Karena ingin masuk surga. Bahkan seorang sahabat di perang Badar, Umair ibn Hammam atau siapa namanya saya lupa, dia membawa 2 butir kurma di tangannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Serbulah di hadapan kalian ada surga seluas langit dan bumi." Maka dia mengatakan, "Ya Rasul, saya mendengar anda mengatakan surga seluas langit dan bumi." Kata Nabi SAW, "Tentu surga itu seluas langit dan bumi." Maka dia memandang kurmanya dan kurma yang masih dikunyahnya. Dia mengatakan, "Kalau aku masih hidup sementara kurma masih di genggamanku, maka ini kehidupan yang sulit bagiku." Akhirnya dilemparnya kurma itu, dilepehkannya kurma itu masuk dalam perang Badar dan dia pun mati syahid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para ulama salaf, para sahabat. Sampai dalam kisah Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu an. Ketika Zaid ibn Thabit menghabarkan kepada ibundanya bahwa putranya Sa'ad ibn Rabi meninggal dunia mati syahid, ibunya tidak ada kesedihan sama sekali. Bahkan dia sungguh, kata Zaid, aku melihat keceriaan ibunya, kebahagiaan ibunya ketika mendengar Sa'ad ibn Rabi ini meninggal dunia. Kemudian ibunya tersenyum, bahkan dia mengatakan Allahu Akbar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima hadiahnya. Anaknya dihadiahkan kepada Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Abu Qudamah radhiyallahu an,
setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an di tangan Abu Lulu al-Majusi, dia masuk kepada ibundanya. Kemudian dia membawa beberapa keping emas dari dinar. Tiba-tiba kemudian ibundanya mengatakan, "Wahai anakku, sedekahkanlah emas itu. Karena sesungguhnya yang aku inginkan adalah satu rumah di sorga." Lihat bagaimana kisah-kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi SAW, kerinduan mereka kepada sorga itu patut ditiru. Makanya Bilal ibn Rabah radhiyallahu an saat istrinya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas saat sakaratul maut, maka Bilal mengatakan, sebaiknya engkau diam, ghadan naltaqil ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok aku akan berjumpa dengan Muhammad di sorga dan juga para sahabat-sahabatku. Lah kerinduan-kerinduan seperti ini melekat kuat di hati-hati para sahabat Nabi SAW. Sehingga kalau kita melihat dan membedah sirah mereka, hampir-hampir mereka itu jauh daripada dunia dan dekat dengan akhirat. Bahkan Abu Dahda radhiyallahu an ketika mendengar ada perseteruan anak yatim dengan seorang Ansar gara-gara sepetak kebun yang bersebelahan dengan anak yatim itu. Anak yatim ini hendak memagari kebun dia dengan kebun orang Ansar ini. Tapi masalahnya ketika dia hendak memagar, di situ ada pohon kurma. Pohon kurma ini pas di perbatasan tanah dia dengan tanah orang Ansar. Dia meminta baik-baik kepada orang Ansar agar kurma ditebang karena akan dibuat benteng, akan dibuat pagar. Tapi orang Ansar tidak mau. Sampai akhirnya perseteruan ini sampai kepada majlis Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang Ansar ini, kenapa kau tidak berikan saja satu pokok kurma itu ke anak yatim tadi? Kalau engkau berikan satu pokok kurma itu, maka aku akan minta kepada Allah sebagai jaminannya engkau akan mendapatkan satu rumah di sorga. Tapi orang ini tak mau. Sampai kemudian kedengaran telinga oleh Abu Dahda. Abu Dahda datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Rasul, apakah betul kalau seandainya aku membeli satu pokok kurma itu dan kuberikan kepada anak yatim itu, aku akan dibangunkan satu rumah di sorga? Kata Rasul, tentu ya Abu Dahda. Maka Abu Dahda datang kepada orang Ansar pemilik kebun itu dan mengatakan, wahai fulan, aku memiliki kebun yang jauh lebih berharga dibandingkan kebunku. Bagaimana kalau seandainya aku tukar kebunmu dengan kebunku sana? Tiba-tiba orang Ansar karena sudah tahu bahwa kebunnya Abu Dahda itu berada di tengah kota, bahkan boleh jadi di sekitar Masjid Nabawi ketika itu, tentu lebih berharga dibandingkan kebun dia yang jauh dari kota. Dia langsung setuju. Karena setuju kemudian Abu Dahda pulang, hendak menjemput anak dan istrinya. Kebetulan anak istrinya ada di kebun itu. Dia tidak berani menginjak kebunnya. Dia hanya berteriak di batas kebunnya dan mengatakan, wahai istri dan anakku, keluarlah dari kebun itu, karena aku sudah menjual kebun itu kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian istrinya keluar. Mendengar hal itu, justru istrinya memuji sikap Abu Dahda dan mengatakan, rabihal bai' Abu Dahda. Sungguh beruntung jual belimu wahai Abu Dahda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dimiliki wanita di zaman sekarang. Antum kalau punya rumah walaupun banyak, kemudian disedekahkan satunya dijual untuk pembangunan masjid, setelah dijual ngomong sama istrinya, kira-kira ngomel-ngomel enggak istri antum tuh? Kok enggak runding dulu? Kok enggak ngasih tahu dulu? Karena zaman sekarang ini kerinduan kepada surga itu sudah tidak ada. Keterkaitan dengan dunia lebih memikat dibandingkan kerinduan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah para sahabat. Kalau kita sebutkan satu persatu tentang kisah mereka, kita perlu berjam-jam bagaimana mauqif para sahabat tentang kerinduan surga. Jadi asbab nuzul daripada surah Al-Insan ini, saya ulangi,
karena seorang Arab Badui yang hitam kelam bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, kalau aku masuk surga, apakah kulitku akan sama sepertimu putih, ataukah seperti ini saja hitam terus? Maka kata Rasul, tidak, kulitmu akan putih. Kemudian turun surah Al-Insan. Setelah dibacakan surat ini kemudian dia mati. Kata Nabi SAW, sungguh dia meninggal karena kaget disebabkan kerinduan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat surah Al-Insan luar biasa. Surah Al-Insan ini di antara keutamaannya adalah Nabi SAW selalu membaca surat ini di hari Jumat. Biasanya surat ini digandengkan dengan surah As-Sajdah, dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salatil fajri yaumal jum'ati Alif Lam Mim Tanzil wa hal ata 'alal insan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membaca pada salat fajar, maksudnya salat subuh di hari Jumat, Alif Lam Mim Tanzil maksudnya surah As-Sajdah, dan hal ata 'alal insan maksudnya suratul insan. Kenapa surah As-Sajdah dengan surah Al-Insan ini dibaca di hari Jumat? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan li'annahuma tadhammanata ma kana wa ma yakunu fi yaumiha. Fa inna surataini ishtamalata ala khalqi Adam wa an dzikril ma'ad wa hasyril ibad wa dzalika yakunu yaumal jum'ati. Wa fi qira'atiha fi hadzal yaumi tadhkirun lil ummati bima kana fihi wa yakunu wa sajdatu ja'at taba'an laysat maqsudan. Kenapa dua surat ini dibaca? Karena keduanya terkandung sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi, dan keduanya juga terkandung padanya tentang penciptaan Adam, penyebutan adanya hari ma'ad, keputusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengumpulan hamba-hamba Allah di padang mahsyar, dan itu semua terjadi di hari Jumat. Inilah sebabnya kenapa kemudian dua surat ini selalu dibaca di hari Jumat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tentang sujud sahwi, karena dalam surah ini terdapat sujud sahwi, apakah kemudian disunnahkan mendawamkan membacanya? Maka ada yang mengatakan bahwa mendawamkan membacanya setiap hari Jumat harus melakukan sujud sahwi, itu bukan bagian daripada sunnah. Artinya sekali-kali boleh. Jadi sekali-kali ya sujud, sekali-kali tidak. Wallahu alam. Baik, kita masuk pada surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Hal di sini artinya maknanya qad, artinya sungguh telah datang atas manusia satu waktu di mana masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar, kemudian melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur,
ada juga yang kufur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ata 'alal insan hinum minadh-dhahri lam yakun syai'an madhkura. Sungguh telah datang masanya di mana dulu tidak ada manusia disebut-sebut di alam semesta ini. Kalimat madhkura maksudnya disebut-sebut, syai'an madhkura sesuatu yang disebut. Karena dahulu sebelum ada Adam memang tidak ada Adam. Dan sebelum ada kita juga memang tidak ada kita. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, baru Adam madhkur disebut. Kemudian kita juga diciptakan dari setetes mani, kemudian setelah 4 bulan dengan banyak proses, kemudian lahir, baru kita juga madhkur disebut. Madhkur disebut atau diingat atau disebut-sebut. Madhkur untuk siapa? Yang dimaksud madhkur itu indallah. Maksudnya disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan kemudian seseorang itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Berdasarkan ayat 1 sampai 3 ini, manusia akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala atau disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jalla itu karena 3 perkara. Artinya kalau kita ingin disebut-sebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terus memuji kita di hadapan para malaikat di langit sana, maka harus memiliki 3 perkara. Pertama, manusia itu harus memiliki ruh biar dia hidup. Yang kedua, diberikan taufik untuk melakukan amal saleh, diberikan hidayah. Makanya inna hadainahu sabila, diberikan hidayah untuk melakukan amal saleh. Dan yang ketiga, dia senantiasa terus menyebut Allah Subhanahu wa taala alias berzikir. Karena siapapun yang mengingat Allah, pasti Allah akan mengingat dia. Dan siapapun yang tidak pernah mengingat Allah, pasti Allah akan meninggalkan dia. Nasullaha fanasiyahum. Siapapun yang melupakan Allah, Allah akan meninggalkan dia. Maka kalau seandainya 3 perkara ini ada pada badan kita, kita diberikan ruh, akhirnya kita hidup. Kemudian kita diberikan taufik, banyak melakukan amal saleh, baik yang wajib atau yang mustahab. Kemudian kita tidak lepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fadkuruni adzkurkum. Sebut-sebut namaku kata Allah, maka kalian akan kusebut nama kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Insan ayat pertama ini juga ada faedah bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak ada, kemudian Allah ciptakan kita. Dengan Allah menciptakan kita ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Jangan sampai kemudian hidup kita gunakan untuk melakukan kekufuran. Bersyukurlah kepada Allah, Allah berikan kehidupan kepada kita. Bagaimana ceritanya manusia bisa disebut-sebut? Ada Adam dan juga ada manusia seperti kita. Karena kalimat insan ini ada 2 penafsiran. Hal ata 'alal insan, siapa insan di sini? Pertama Adam. Dulu tidak ada orang namanya Adam. Baru kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam, Allah perintahkan malakul maut untuk mengambil tanah yang ada di bumi sesuai dengan sifat-sifatnya dan sesuai dengan ragam warnanya. Karena nanti Adam dan seluruh keturunannya memiliki sifat tanah, baik kulit ataupun wataknya. Setelah kemudian malaikat maut mengambil beragam tanah dari beragam warna dan sifatnya dinaikkan ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala membentuknya. Makanya kalimat hina, hal ata 'alal insan hinun, kalimat hin ada yang mentafsirkan maksudnya arba'una sanatan, 40 tahun. Karena saat Adam alaihi salatu wasalam diciptakan oleh Allah, dibentuk dari tanah,
Adam alaihi salatu wassalam masih dalam berbentuk tembikar, artinya dalam bentuk tanah liat yang mematung, belum ditiupkan ruh selama 40 tahun. Hin di sini maknanya 40 tahun. Setelah 40 tahun itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yakun syai'an madhkura. Ada yang mengatakan lam yakun syai'an madhkura itu dulunya syai'an sesuatu itu sebenarnya sudah ada tetapi belum disebut ada. Sesuatu itu sudah ada tapi belum disebut ada. Seperti Adam alaihi salatu wassalam tercipta dari apa? Dari tanah. Tanah sudah ada. Tapi kan belum dibentuk Adam, makanya Adam belum ada. Jadi sesuatunya sudah ada tuh, bahan-bahannya sudah ada. Tapi belum disebut karena belum diciptakan dari tanah. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan, membentuk Adam dari tanah selama 40 tahun, kemudian ditiupkan roh, baru kemudian tersebutlah nama Adam alaihi salatu wassalam. Itulah makna lam yakun syai'an madhkura. Penafsiran yang kedua, al-insan di sini yang maksudnya insan kita ini, insan. Kita ini disebut insan. Insan itu ada yang mengatakan diambil dari kata nisyan. Nisyan itu pelupa. Karena saat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bermimpi, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya. Dia melihat ada seorang laki-laki yang di dahinya memiliki cahaya yang sangat terang. Kata Adam, itu siapa? Maka malaikat mengatakan, itu umatmu. Kata Adam, siapa namanya? Kata malaikat, itu umatmu, itu keturunanmu, namanya Daud. Nabi Allah Daud alaihi salam. Kemudian Adam mengatakan, berapa usianya? Aku kagum dengan dia. Maka malaikat mengatakan usianya tidak lama, hanya 40 tahun, hanya 60 tahun saja. Begitu pendekkah usianya? Ya. Kalau begitu genapkan 100, ambil dari umurku. Jadi Adam kemudian memberikan 40 tahun kepada Daud supaya genap usianya 100 tahun. Setelah kemudian Adam hidup, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan usia Adam berdasarkan hadis yang sahih itu 1000 tahun. Ketika usianya 960 tahun, malaikat maut datang dan mengatakan, ya Adam, waktumu sudah sampai, kau harus meninggal. Aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Adam lupa dan mengatakan, bukankah usiaku masih 40 tahun? Kemudian malaikat mengingatkan, bukankah yang 40 tahun kau sudah berikan kepada Daud? Adam mengelak, ondah. Baru terus diingat-ingat, barulah Adam siap dicabut nyawanya. Dari sini Adam alaihi salatu wassalam lupa, makanya keturunannya menjadi pelupa. Jadi kalau seandainya antum ngantar istri ke pasar, kemudian antum pulang duluan, tertidur, istri ngomel-ngomel, bilang saja, saya ini turunan Adam. Jangan marah, ya. Pelupa wajar, ya. Karena Adam juga pelupa. Tapi jangan tiap hari kayak gitu, bisa minta cerai nanti. Artinya bahwa di sini bagaimana insan itu diambil dari kata nisyan. Intinya bahwa insan itu kita-kita ini. Dulu kita tidak pernah disebut, tidak ada orang namanya Abu Humairah, Pak Jul, tidak ada. Kenapa tidak disebut-sebut? Karena air sperma itu air hina dan keluar dari lubang najis, bahkan dari 2 lubang najis. Air sperma air hina, sehingga tidak payah dan tidak mulia disebut-sebut. Tapi setelah kemudian sperma ini bergabung dengan sperma laki-laki dan perempuan, kemudian hinggap di rahim seorang wanita selama 4 bulan. Karena 40 tahun, 40 hari pertama segumpal air mani, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga barulah terbentuk setelah 4 bulan. Karena 40 ya 4 bulan jadi jatuhnya, ya. Setelah 4 bulan itulah kemudian datang malaikat, kemudian meniupkan ruh di situ. Meniupkan ruh di situ. Meniupkan ruh artinya sudah tersebut yang disebut dengan janin, tapi belum diberi nama. Tapi terkadang ada orang tua itu belum lahir sudah disiapkan
namanya kan. Bang, kira-kira anak kita kalau lahir perempuan siapa namanya? Oh, Siti Anisa. Kalau laki-laki Abu Humairah umpamanya kan. Kan di sini baru disebut setelah 4 bulan kan. Makanya kenapa kalau ada orang yang meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, iddah seorang wanita tidak boleh menikah berapa? 4 bulan 10 hari. Karena ditiupkan ruh juga 4 bulan. Itulah yang menentukan dikatakan manusia itu di usia 4 bulan setelah ditiupkan roh. Sehingga kalau seandainya keguguran di atas 4 bulan, maka dia manusia, harus diperlakukan seperti manusia, dikafankan, disunahkan untuk disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau kegugurannya di bawah 4 bulan, dia belum disebut, dia bukan manusia, maka darah yang keluar juga tidak dianggap nifas, tapi darah kotor, dia harus tetap solat. Tapi kalau seandainya kegugurannya sudah di atas 4 bulan, berarti sudah manusia, berarti dianggap nifas. Selama 40 hari jangan digauli, enggak boleh salat, enggak boleh puasa. Tapi kalau kegugurannya di bawah itu belum dianggap manusia, belum mazkur, belum disebut manusia. Makanya kalau mengeluarkan darah haid, ya darah kotor itu namanya. Darah wiladah, darah kelahiran, bukan dikatakan nifas, tetap dia masih wajib salat, wajib puasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hal ata 'alal insan. Jadi insan di sini kita. Dan itu kemudian dijelaskan di ayat selanjutnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari setetes mani amsyaj yang bercampur. Makanya suratul insan, ada yang mengatakan suratul insan, ada yang mengatakan surah hal ata 'alal insan, ada yang mengatakan surah ad-dahr, ada yang mengatakan suratul amsyaj. Jadi surat ini ada beberapa nama. Terkadang dikatakan suratul insan, terkadang dikatakan surah hal ata 'alal insan, terkadang dikatakan suratul dahr, terkadang dikatakan suratul amsyaj. Karena disebutkan kalimat amsyaj, campur baur mani antara mani laki-laki dan wanita. Inna khalaqna al-insan min nutfatin amsyaj. Baru kemudian dari kumpulan 2 air mani ini, kemudian berkumpullah air mani dan yang nantinya akan berubah menjadi segumpal darah, kemudian akan berubah menjadi segumpal daging, dan Allah akan membentuknya masya'a rakkabah, sesuai dengan kehendak Allah dibentuknya. Dan Allah tidak membentuk manusia kecuali manusia itu yang paling sempurna. Kalaupun seandainya ada di antara manusia itu yang terlahir cacat, umpamanya buta matanya, atau mungkin kembar siam yang tidak bisa dipisahkan, kalau dipisahkan mati, atau cacat-cacat yang lainnya, walaupun itu hanya nadir sedikit, kebanyakan manusia lahir normal. Tapi ada kalanya bayi-bayi yang terlahir itu kan cacat. Tapi umumnya bayi-bayi yang terlahir satu dunia ini normal. Ada kasus-kasus tertentu cacat dia. Mungkin kakinya satu dan begitu seterusnya. Kenapa seperti itu? Maka ulama mengatakan hikmahnya supaya manusia bersyukur. Supaya manusia bersyukur. Makanya kenapa kalau kita melihat musibah, kita disuruh mengucapkan alhamdulillah. Bukan karena orang itu kena musibah, tapi ucapan alhamdulillah itu maksudnya karena yang kena musibah bukan kita, gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang sedang kecelakaan, katakan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena dia ketabrak, tapi karena kita selamat. Posisi kita tidak seperti dia, bukan kita yang di posisi dia. Itulah kenapa ada kelahiran seperti itu, walaupun tidak banyak, tapi itu Allah Subhanahu wa taala dijadikan ujian. Ada beberapa bayi yang terlahir yang kemudian besar, ataupun mungkin ketika dia lahirnya mungkin dia sehat, kemudian setelah dia remaja entah ketabrak, entah jatuh, akhirnya patah kakinya, ada yang diamputasi, ada yang macam-macam gitu kan. Sekali lagi hikmahnya di sini supaya kita bersyukur, memandang kepada orang itu bersyukur. Hatta orang cacat sendiri, terkadang ada orang yang hilang kakinya satu, tapi dia melihat kepada orang yang hilang kakinya 2, dia masih bersyukur. Saya masih 1 yang hilang, si fulan 2.
Atau orang yang mungkin matanya buta sebelah, dia masih bisa bersyukur karena ada yang dua-duanya buta. Atau mungkin dia cacat segala-galanya, seperti Qatadah ibn Di'amah, seorang ulama dunia. Bayangkan dia buta, tangannya setruk, kemudian kakinya ngesot karena tidak bisa digerakkan, hidungnya blesek ke dalam, bukan pesek masih ada hidung, ini masuk ke dalam. Dia hanya belajar dari pendengaran saja. Dan dia hidup di Masjidil Haram di zamannya. Ketika semua ulama di zamannya meninggal dunia, rupanya dia mendengar ilmunya dan sudah terekam di kepalanya. Ketika ulama-ulama sudah meninggal dunia dan ilmunya sudah diserap di kepalanya lewat pendengarannya, satu dunia meminta fatwa sampai kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, meminta fatwa kepada dia. Artinya bahwa terkadang orang-orang cacat ada kelebihannya, sehingga kita tidak bisa mencela orang yang cacat atau merasa sombong karena kita sempurna, orang lain tidak sempurna. Karena semua ciptaan Allah. Ketika kita mencela fisik manusia, hakikatnya kita sedang mencela zat yang menciptakannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, maka Allah akan berikan ujian kepada kita. Apa bentuk ujian Allah subhanahu wa ta'ala? Allah berikan perintah dan Allah berikan larangan. Apakah kita bisa menjalankan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah, ataukah justru kita menentang perintah dan melanggar larangan? Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memaksa kita. Wa hadainahu najdain. Allah telah berikan dua jalan kepada kita. Nih sorga, nih jalannya. Nih neraka, nih jalannya. Kemudian Allah berikan penglihatan. Faja'alnahu sami'an. Allah berikan pendengaran. Basiran, penglihatan. Otak, pikiran. Tangan dan kaki, hati dan begitu seterusnya. Untuk apa coba ini? Supaya itu semua digunakan untuk berfikir bahwa ini loh jalan ke sorga, itu yang jalan ke neraka. Ya. Tapi manusia berbeda-beda diberikan hidayah. Ada yang sudah tahu ini jalan ke sorga, malah milih jalan ke neraka. Makanya Allah mengatakan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah memberikan petunjuk kepada manusia, yang satu jalannya lurus bersyukur, tapi ada juga yang milih kekufuran. Padahal Allah sudah memberikan seluruh fasilitasnya kepada kita ini, dari pandangan, penglihatan, cara berfikir, hati, dan kita semua sudah tahu ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Malah milih jalan yang buruk. Jangan salahkan Allah. Itu kehendak kita, bukan kehendak Allah. Walaupun kehendak kita tetap dibimbing kehendak Allah, tapi bagaimanapun saat kita memilih jalan ke neraka, itu bukan Allah yang paksa. Itu kita sendiri yang melangkahkan kaki ke sana. Jadi kalau Allah mengadab kita, jangan salahkan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah di antara 3 ayat pertama dalam suratul insan sebagai mukaddimah masuknya suratul insan. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.